susunlah suatu yang ada di dalam kitab agama tadi, hubungan antara manusia dengan lingkungan. Lo apa upah daman baca dapat bahan baku jadi kayu ini sehingga lingkungan menjadi terjaga, tanaman mendapatkan bahan. Bahwa betapa pekerjaan kebau yang ada di dalam tulisan ini dengan apa kabarnya hari ini? Sudah siap belajar? Kita absen dulu ya. Absen Laura. Aprisia Cantika. Raya Anggun Cantika. Clara Anggela. Fatin Fadila. Herza Putri. Hanifah Zara. Muhammad Al-Ghazi. Michelle Agustina. Natasha Valentina. Lintia Ramadinda. Reza Nur Aziza. Rensi Marina Susianti, Rega Ferlopan, Jerpan Jayadi. Oke, ini semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita refleksi terlebih dahulu biar semangat dalam belajar. Ya. Tepuk kata ajaib. Ketua kelas silakan bikin doa terlebih dahulu. Tahu
Sebelum kita memulai pelajaran, masih ingat nggak pelajaran kita minggu lalu? Coba, Natasha, apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Berikutnya, Rega. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Yang kita pelajari kemarin ada berapa? 5. Coba sebutkan Zara. Ada apa Pak cuma ini? Al-Malik, Terus? Al-Mu'min, Hah? Al-Aziz, Hah? Al-Qudus, As-Salam. Assalam. Nitya Ramadinda. Apa itu Al-Malik? Mahara. Tampaknya masih semangat dan masih ingat pelajaran kita minggu lalu. Sekarang kita lanjutkan kembali pelajaran kita masih di bab 2 itu keteladanan mulia Asmaul Husna. Sesuai dengan tema kita hari ini yaitu keteladanan mulia Asmaul Husna. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai adalah yang pertama menjelaskan Asmaul Husna dan artinya. Yang kedua membuat kaligrafi Asmaul Husna dan artinya secara berkelompok. Ketiga, membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan dan hidup tertib. Adapun capaian pembelajaran yang pertama memahami sifat-sifat kaki Allah, beberapa Asmaul Husna, mengenali kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul Allah yang wajib diiman. Oke, langsung saja kita ke materi kita kali ini yaitu tentang keteladanan mulia Asmaul Husna. Oke. Ada 5 Asmaul Husna yang telah kita pelajari kemarin. Jadi di sini kita apa? Keteladanannya, keteladanan Asmaul Husna. Di sini Al-Malik. Apa itu Al-Malik kemarin? Al-Malik menahan diri. Ini salah satu contohnya adalah menahan diri. Nah, adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Contoh sifat terpujinya adalah menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, menahan diri dari berbuat curang. Itu ada contohnya ketika bermain bola. Ketika kita bermain bola sudah pasti ada saja permasalahan yang kita hadapi, misalnya terjadinya bentrokan antara pemain A dengan pemain B. Jika pada saat kalian mengalami permainan seperti ini, otomatis kita akan merasakan sakit. Bagaimana perasaan kalian ketika dicurangi pada saat bermain? Marah. Tentunya akan marah, ingin membalas dendam. Tapi di sini sesuai dengan kata Al-Malik, kita tidak boleh marah dan dendam. Kita harus menahan diri. Tuh. Ini contohnya. Terus coba kamu sebutkan contoh apa lagi yang bisa membuat kamu menahan diri dalam sebuah permainan. Misalnya permainan apa lagi selain main bola? Memainkan bola kasti. Terus bola voli. Kalau kasti tadi apa yang membuat kamu sakit? Bisa apa? Ditipuk atau dilempar dengan keras. Itu. Kayak yang berikutnya
Al-Aziz. Apa itu Al-Aziz? Mandi. Sesuai dengan artinya mandiri. Mandiri di sini artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Contoh sifat terpujian adalah senang membantu orang lain, beribadah, istiqomah. Misalnya, kalau kalian pergi ke sekolah, masih dibantu sama ibu bapak atau tidak? Kalau mandi, masih dibantu atau tidak? Bangun tidur? Terus apa lagi? Pakai sepatu. Syukur alhamdulillah kalau tidak dibantu. Berarti kalian sudah hidup mandiri. Karena apa tadi mandiri tadi? Apa mandiri tadi? Mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Jadi contohnya itu ada di gambar di depan. Ada anak yang memakai pakaian sekolah dengan sendiri tanpa memerlukan bantuan dari orang tua. Yang berikutnya apa? Apa itu Al-Qudus kemarin? Apa? Cinta kebersihan. Jadi Al-Qudus ini sesuai dengan nama artinya itu cinta kebersihan. Nah, cinta kebersihan ini sebagian dari iman. Nah, maka kita sebagai umat Islam harus selalu menjaga kebersihan, yaitu apa? Kebersihan badan, pakaian, dan tempat. Tapi yang lebih penting lagi adalah kebersihan hati. Kalau hati sudah bersih, maka kita terjaga dari apa? Yang namanya sakit hati, berburuk sangka, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Kebersihan itu merupakan sebagian daripada iman. Contoh sifat terpuji apa? Mandi dengan teratur. Kenapa kita disuruh mandi dengan teratur? Supaya pakaian badan kita menjadi bersih. Yang kedua, menyapu. Yang ketiga, rendah hati. Rendah hati artinya tidak sombong. Menyapu di sini, menyapu rumah, menyapu masjid, terus yang lagi sekolah, supaya apa? Tampak bersih. Misalnya, kalau kelas kita dalam keadaan bersih, bagaimana keadaan belajarnya? Nyaman. Tapi kalau kelasnya tidak bersih, tidak ya, karena kita berada di lingkungan yang jedok. Oke, yang berikutnya asal. Yang berikutnya adalah asal. Apa itu asal? Menjaga lisan. Pentingnya menjaga lisan. Lisan itu sering membuat orang senang hati dan di lain waktu membuat orang sakit hati. Karena apa? Perkataan kita yang tidak terjaga. Makanya pentingnya menjaga lisan. Maka jagalah lisan agar selalu menyenangkan, bukan menyakitkan. Dalam hal ini gunakanlah lisan itu untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasihati dalam kebaikan, dan lain-lain. Contoh sifat terpujinya adalah tenang ketika berada di acara, tertib hingga kelas. Misalnya, Bapak contohkan, kalau kalian berkata yang tidak baik, misalnya dalam mengejek teman, apakah teman kalian merasa senang dengan kalian? Kenapa? Apa yang menyebabkan teman Anda menjadi tidak senang? Karena perkataan kita tadi yang menyinggung atau menyakiti perasaan teman kita. Makanya di sini Allah mengajarkan kita sesuai dengan namanya as-salam, menjaga lisan. Banyak orang di zaman sekarang ini yang tidak pandai menjaga lisan sehingga terjadinya permasalahan atau keributan antar warga. Karena apa? Karena ulah dari lisan
misalnya menyampaikan suatu berita yang tidak benar, itu karena ulah lisan kita. Jadi orang yang semula tidak ada masalah tiba-tiba menjadi bermasalah. Maka dari itu kalian harus menjaga lisan kalian dimanapun, kapanpun kita berada. Paham kan? Yang berikutnya itu ada al-mu'min. Apa itu al-mu'min? Hidup tertib. Jadi di sini Allah telah mengajarkan kepada kita bahwa kita itu harus hidup tertib. Hidup tertib, kepatuhan pada aturan harus dibiasakan dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Misalnya kita pergi ke sekolah, kan ada aturan, ada aturannya. Sampai ke sekolah pukul berapa? Pukul tuh. Kita masuk pukul 7.30. Ketika kita berada di rumah, di sekolah, masjid ataupun tempat lainnya, mengikuti aturan inilah yang disebut tertib. Misalnya kalian pergi ke pengajian sekitar jam 3. Sampai di masjid duduk diam atau membersihkan masjid terlebih dahulu, diam sampai menunggu guru nak. Kan guru yang kita tunggu itu dalam masjid. Terus di sekolah juga begitu. Pakaian harus sesuai dengan aturan. Harus pakaian kita bagaimana? Merah putih, terus pakai dasi, pakai topi. Nah, contoh sifat terpujinya adalah santun, berkata sopan. Jadi kalau dengan jemaah harus bersikap santun. Dengan orang yang lebih dewasa lagi kita harus santun. Dan berkata pun harus sopan, tidak boleh berkata kasar. Inilah keteladanan yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita, yaitu al-mu'min, hidup tertib. Itulah pemaparan materi kita tentang keteladanan mulia Asmaul Husna. Kelima Asmaul Husna. Ada apa itu tadi? Tadilah Bapak jelaskan contoh sikap sesungguhnya. Jadi tugas kalian adalah mengerjakan lembar kerja secara berkelompok. Nanti kalian tulis di forum yang Bapak bagikan nanti secara berkelompok. Setelah selesai kita tampilkan ke depan. Masing-masing kelompok harus maju. Ada sebagai pembawa acara dan ada sebagai pemateri. Paham kan? Paham yang di belakang? Ini kerjakan secara berkelompok, harus kerjasama. Kalau bisa jawabannya dikembangkan lagi ya. Silakan kerjakan. Silakan kerjakan. Kan di dalam buku ada. Kamu cari di dalam buku. Bagaimana? Sudah selesai? Sesuai dengan perintah tadi, masing-masing kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas. Dimulai dari kelompok 1. Silakan maju. Silakan maju bawa meja. Di sini. Meja yang tidak pakai. Meja yang tarik ke depan. Ambil
Nah, dengarkan dulu kelompok 2. Contoh dari keteladanan mulia Asmaul Husna yang pertama. Kepada pembawa acara. Hasil diskusi kami. Ya, itulah tampilan dari kelompok 2. Sekarang berikutnya kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju. Ya, siapa pembawa acara? Pembawa acara siapa? Membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, menahan diri dari berbuat kesalahan. Al-Adil, contohnya senang membantu orang beribadah bersama. 3. Al-Qudus, mandi dengan teratur, menyapu, menyapati. 4. Assalam, tenang ketika berada di acara tertentu. 5. Al-Mu'min, santun bersahabat. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Anak-anak, tadi kalian telah mengerjakan tempat kerja yang Pak bagikan dan kalian sudah mengerjakan
mengerjakannya dengan cukup bagus dan dipresentasikan dengan cukup baik. Jadi pelajaran kita hari ini kan tentang keteladanan mulia Asmaul Husna. Nah, kalian sudah mengenal nama Asmaul Husna, kemudian kalian juga sudah paham contoh atau perilaku terpuji dari keteladanan mulia Asmaul Husna. Jadi untuk kerja berikutnya kita akan membuat membuat poster yang berisikan ajakan tentang keteladanan mulia Asmaul Husna. Yang penting menjaga ajakan menjaga lisan. Kamu buat poster, kamu gambarkan ada tulisan-tulisan bersifat ajakan. Silakan kalian buat berkelompok juga. Nah, setelah selesai nanti kita tempel di depan papan tulis. Oke, silakan dibuat. Pikir kalimat ajakan. Poster, ada tulisan, ada gambar-gambar bikin. Silakan kalian. Kalau mau digambar silakan. Digambar lebih bagus. Oke, silakan kerjakan secara kelompok. Kerjakan. Garut lah weh. Nanti cantik kan Mas? Mau ngecek mana? Sudah selesai? Masih ada yang belum? Silakan. Clara apa yang mau Clara? Selesai belum? Kamu berapa yang belum selesai? Berapa lima? Selesai belum? Oke, kalau sudah selesai, silakan masing-masing kelompok satu orang untuk tempelkan di papan tulis hasil kerja itu. Masing-masing kelompok. Mulai dari kelompok satu dulu. Kelompok satu silakan.
Kelompok 3. Kelompok 4. Ayo. Kelompok terakhir. Silakan mereka, mereka. Baiklah, inilah tugas kalian dalam membuat poster. Yang berisikan apa? Ajaklah. Dari kelompok 1 apa itu tadi? Siksa Allah, lisanku yang sering berkata kasar. Nah, sesuai dengan ayat At-Tirmidzi, dan sungguh-sungguh benar-benar Allah benci dengan orang yang lisannya berbicara kotor dan kasar. Nah, ini kelompok 2. Apa ini program? Saya harus sholat tepat waktu, fokus, mandiri, bertanggung jawab. Kelompok 3, basahi lisanmu dengan zikir. Kelompok 4, jaga lisan, berbanyak amal. Dan terakhir, nah ini yang kelompok terakhir. Kelompok terakhir, sebaiknya kita jaga lidah karena banyak yang masuk neraka karena lidah. Jadi pelajaran kita hari ini tentang keteladanan mulia Asmaul Husna dimulai dari apa? Perilaku terpuji sudah, terus membuat poster sudah. Jadi pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Namun sebelum kita akhiri, kalian silakan kerjakan halaman berikutnya, halaman 29 bagian C. Kerjakan di rumah nanti. Baiklah anak, untuk pelajaran kita tentang keteladanan mulia Asmaul Husna cukup sampai di sini. Sebelum kita akhiri, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kemudian dilanjutkan dengan doa. Namun sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyanyikan lagu nasional. Apa itu? Lagu apa? Garuda Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Riba, riba.
Thank you.